Selamat siang, pasti sudah capek. Banyak badik di ujung pandang, simpan emas di dalam peti. Kenapa adik selalu mandang, ada apa di dalam hati? Yang saya muliakan Uskup kita, Uskup Sintang, Monsinyur Samuel Oton Sidin. Hadir juga di sini Pak Yosef Alexander, anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat. Yang lain sudah pulang ya, Pak Bala sudah pulang. Dan yang kita banggakan, tokoh dan sekaligus kepala daerah kita, Bupati Kabupaten Kapuas Hulu bersama Forkompinda Kabupaten Kapuas Hulu yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, pastor, Frate Buder. Pertama-tama ucapkan selamat khususnya kepada umat Paroki Santo Fidelis yang kemarin diresmikan dan hari ini diberkati gedung gereja yang sangat indah dan megah ini. Selamat juga kepada Keuskupan Sintang yang menambah aset gereja yang diharapkan menjadi gereja-gereja monumental di kemudian hari. Ada beberapa catatan khusus hubungan dengan pembangunan gereja ini. Pertama, bagi saya pribadi wajar bahwa di sejeram ini dibangun gereja yang indah dan megah. Kenapa? Karena sejeram inilah cikal bakal gereja. Bagi saya pribadi, pembangunan gereja yang indah dan megah ini sebagai tanda terima kasih kita kepada misionaris pertama, suster bruder awam yang sudah Katolik. Tidak ada gubernur Katolik, tidak ada camat Katolik, tidak ada anggota DPR Katolik dan sebagainya, tanpa langkah pertama yang diambil oleh pendahulu kita. Maka dalam konteks ini, pantaslah ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada mereka-mereka itu. Zaman misionaris pertama, 100 tahun yang lalu, turne ke kampung, tidak ada WC. Pemimpin umat yang memotong ayam menjamu misionaris pertama itu tidak kalah nilainya dengan sekarang memberikan 100 juta untuk gereja ini. Oleh karena itu bagi saya ini yang harus ditanamkan dari kita berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita. Oleh karena itu bagi saya pribadi, selain ungkapan terima kasih kepada pendahulu kita juga mawas diri, berefleksi, merenungkan. Tentu dalam ambil bagian dalam pembangunan gereja ini, talenta kita beda-beda. Seorang pembantu rumah tangga beda dengan camat, beda dengan bupati, beda dengan gubernur. Sama sekarang saya, dulu pastor paroki Sanggo, apa yang pernah aku ya enggak? Jadi cinta kekuatan, benar Bapak Ibu. Oleh karena itu, baik 1 miliar maupun 100 juta maupun 10.000 sama nilainya di hadapan Tuhan. Bukankah Yesus memberi talenta berbeda-beda pada setiap orang? Ada 5, ada 3, dan Allah 1 talenta. Jadi dalam rangka terima kasih, mohon itu menjadi renungan kita semua. Ketika saya meletakkan batu pertama di sini, sudah saya ingatkan umat Katolik Paroki Santo Fidelis waktu itu adalah 10.000 orang. Kalau 10.000 orang menyumbang 1.000 aja per orang, jadi dalam 1 tahun kita kumpul 100 juta. Hitunglah keluarga paling besar, bapak ibu 5 anak, baru 70.000, ya enggak? 70.000 setahun bisa menghasilkan 100 juta untuk paroki. Kalau itu 5 tahun menjadi 500 juta. Potonglah yang ikut program itu hanya 60%, tapi kita sudah dapat 60 juta. Kenapa itu saya katakan? Sekarang kita dapat banyak bantuan. Saya di keuangan KWI sudah 6 tahun. Kita tidak mau gereja Katolik hidup hanya dari derma dan donatur. Harus hidup juga dari keringat kita sendiri. Kita bangga sekarang SIS bisa bantu, Pak Kornelis bisa bantu. Tapi cobalah berusaha hidup, andai kata mereka itu tidak bisa bantu kita, masih hidupkah orang Katolik ini? Oleh karena itu kami di KWI di bagian keuangan, gara
karena COVID ini menyadarkan gereja bagaimanapun dalam kelompok yang paling kecil, gereja itu harus. 2 Mei kalau salah, saya meresmikan rumah sakit Rafa Teresia di Jambi. Rumah sakit ini 60% milik KWI yang dihasilkan uang, dan tanggal 6 Juni yang lalu saya ikut memulai pembangunan hotel kerjasama dengan Jim Marriott di Labuan Bajo dengan harapan KWI juga dapat uang dari sektor real ini. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita ini lupa sejarah. Saya tahun 2021 yang lalu meletakkan pertama di Gua Maria Anjungan prasasti sejarah singkat Gua Maria Anjungan. Gua Maria Anjungan paling bersejarah Kalimantan Barat. Ketika G30S PKI 65 tahun 67 terjadi kerusuhan besar yang kita kenal dengan Mangkok Merah dan demo. Bentrok antara orang Tionghoa dan orang Dayak. Waktu itu Pastor Ishak Dura yang kemudian menjadi Uskup Sintang menjadi pastor di Kodam 12 Tanjung Pura bersama Anton van Hart dan Simon Petrus katekis di Kota Pontianak waktu itu mencari tempat nurut siara. Tempat siara itu diberkati tanggal 29 April 1973. Waktu itulah antara Tionghoa dan orang Dayak berangkulan berdamai. Damai karena Bunda Maria. Dan itu sejarah yang tidak boleh dilupakan sehingga nilai Anjungan itu menjadi besar. Oleh karena itu pada tahun 2018 sebagai terima kasih saya kepada Bunda Maria, saya membangunkan patung 12 meter, patung Maria Ratu Pencinta Damai, dan waktu itu juga di Jakarta diresmikan patung Raja Segala Suku sebagai bentuk terima kasih kita. Saya tahun ini akan merencanakan membuat taman misionaris di dekat Mangkat Pelanjau. Karena pertama kali misionaris hadir di bumi Kalimantan ada di Pelanjau. Mulai dengan pastor di situ, tapi ada kolera besar, pastor pun meninggal karena kolera. Saya tahun ini akan membuat patung misionaris dan di sana akan dibuat patung. Konteksnya adalah Sejiram ini tempat yang sangat bersejarah. Terus terang Pak Bupati, saya merindukan Sejiram ini menjadi tempat ziarah dan juga menjadi tempat ziarah masa lalu dan kenang-kenangan terhadap misionaris. Kemarin saya mulai mimpi tempat ini sangat indah. Kenapa kita tidak memulai memikirkan taman misionaris, di mana kita bangun patung pastor pertama yang ada di sini, dan di bawah patung itu dibuat sejarah singkat tentang bagaimana misi masuk ke Sejiram ini, sehingga nanti kita punya situs gereja lama, ada taman misionarisnya, ditambah yang lain lagi, sehingga ini bisa menjadi tempat wisata rohani. Jadi tolong, ini mimpi saya Pak Bati Pastor ya. Kalau memang ada niat membuat patung misionaris, patungnya itu bisalah saya sumbang. Paling 40-50 juta ya. Jadi maksudnya begini, bukan patung Santo Fidelis, tapi patung pastor pertama yang ada di sini. Generasi muda para pastor ini lupa akan sejarah. Jadi saya di Pontianak misalnya, nanti di Pelanjau akan saya bangun, di Raba akan saya bangun. Supaya jangan sampai generasi berikutnya lupa akan sejarah Sejiram ini. Setuju enggak Bapak Ibu? Sebagai langkah pertama, coba panggil pertamanan, dibuat semacam taman misionaris sederhana aja. Ada tugu misionaris pertama, di bawahnya ada sejarah tentang Sejiram. Lalu gereja itu, ini mimpi saya, akan menjadi museum. Kumpulkan foto-foto lama, banyak sekali dokumen di Kapusin, tempelkan di dinding gereja, sehingga orang yang masuk gereja tahu tahun sekian ada gereja ini terbakar, tahun sekian dibangun lagi, tahun sekian, sehingga betul-betul ke depan Sejiram ini juga menjadi tempat wisata rohani. Ini bukan mimpi, ini tidak memerlukan biaya mahal, tapi ini membutuhkan langkah konkret, dan saya pribadi mau mendukung. Karena saya juga mantan Uskup Sintang, saya tidak tega bahwa budaya kita, bagaimana gereja mulai bertumbuh dan berkembang. Museum bisa berupa foto, bisa berupa patung dan sebagainya. Saya lihat tanah masih luas, dirancang bagus sehingga orang datang ke sini, dan tidak mustahil pastor-pastor yang sudah tua ingin kembali ke sini, ingin mendekat jarak. Ini bunyi menggurui Pastor Proki, tapi bukan menggurui.
karena saya ini orang Dayak, orang pribumi, sangat menghargai rekam jejak misionaris yang dulu, jangan sampai kita mikirkan. Dan kalau kita lakukan itu, mereka sudah masuk surga dan akan mendoa kita di dunia ini. Gedung ini sangat bagus, kita berterima kasih, tapi alangkah bagusnya kita menghormati nenek moyang kita, pendahulu kita yang lalu. Kita buat bukan untuk kebanggaan kita, biarlah nanti kalau kita sudah meninggal, orang hormati kita, ini urusan dia. Tapi bagi saya, menghormati orang yang berjasa, membuat kita sampai sekarang ini suatu yang harus dan kita lakukan. Dan dulu tidak ada camat Katolik, tidak ada bupati Katolik, tidak ada gubernur Katolik, tidak ada anggota DPR. Sekarang semua ada, dan semua komponen ini bisa membangun ibarat satu bangunan. Kita perlu semen, perlu besi, tapi tanpa pasir, semen itu juga tidak bisa jadi bangunan. Jadi pasir yang kecil ini jangan diremehkan, karena tanpa pasir bangunan tidak jadi. Betul Bapak Ibu? Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf agak panjang karena kita lama tidak bertemu. Sekali lagi terima kasih Pastor Proki. Sebagai imam muda, mari kita lestarikan cagar budaya kita. Mari kita lestarikan juga sejarah masa lalu. Bung Karno mengatakan jangan melupakan saja jas merah, jangan melupakan sejarah. Begitu kita melupakan sejarah, melupakan nenek moyang kita, melupakan sang cipta kita itu sendiri, seperti maling kundang tidak mau mengakui bahwa dia lahir dari seorang wanita, walaupun wanita itu sudah menjadi nenek. Terima kasih, selamat siang. Adil kata Dino, bacuramin ke surga, basangat Kak Jubata. Harus.